Jangan ketakutan nanti kalau mau jual lagi susah atau harganya turun, enggak ya? Enggak. Malah cenderung akan naik. Iya. Kalau yang ngarun berapa? Yang hijau berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Taulani TV. Hari ini gua berada di satu tempat. Ini adalah tempat harta karun. Jadi bisa dibilang tempat ini adalah tempatnya tersembunyi. Isinya adalah motor-motor edan. Pasti lu semua ngeliatnya pusing deh. Ini yang punyanya adalah salah satu Raja Vespa, suhu Vespa di Indonesia. Siapa yang nggak kenal dia? Gue nggak kenal sih, makanya gue kemari. Tapi dia ini adalah salah satu personilnya grup motor gue, The Daddies. Kita lihat aja ke dalam. Yuk. Yang punya mana yang punyanya nih? Yang punya, nah itu. Nah, nih suhunya nih. Tuh, silakan lihat-lihat, pusing-pusing deh. Sorry nih, aduh. Masih berantakan. Taulani TV berkesempatan main ke sini. Ini udah lama banget gue pengen gerebek garasinya Om Adit. Pokoknya semua anak-anak Vespa yang nggak kenal dia berarti bukan anak Vespa. Berarti anak ibu sama anak bapaknya. Om Rudi lagi mampir juga ke sini. Hah? Lagi lihat-lihat dong. Lagi lihat ya. Om Rudi kalau ke sini kan biasa ada namanya Sultan Raffi ya, dikit-dikit bayarin. Nah ini juga ada nih Sultan juga. Kita cuma bisa ngelihat aja. Om Adit. Ya. Ini pengen ngasih tahu ke semua penontonnya Taulani TV. Oke. Sebanyak apa dan serare apa sih koleksinya Om Adit? Ya. Lu hobi Vespa udah lama ya? Ya kira-kira berapa ya? Pasti bentar, pasti harus bentar. 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun. Termasuk sebetulnya sebentar ya. Iya. Maksudnya nggak begitu lama ya. Ya. Tapi wawasan lu udah luar biasa. Nih, lu lihat nih, ini ada salah satu Vespa ganas nih. Lihat, keren banget kan? Nah, Lambretta itu. ini Lambretta. Nah, tahun Tuh. 57. Lambretta 57. Bayangin. Semuanya orisinal. Semua orisinil. Ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Om Adit masih banyak lagi kan. Tahun 57, Bro. Paper lagi. Paper lagi. Kudu pusing. Nih, ya buat lo semua yang mau koleksi mobil ataupun motor otomotif, 3 kuncinya kalau mau punya motor harganya, otomobil harganya naik terus. Yang pertama, langka. Kedua, orisinil. Orisinil, yang ketiga, ada surat. Tuh, itu tuh, udah tuh. 3 poin itu pegang deh. Udah deh, pasti jadi harta karun aja. Mau tahu di mana tempatnya? Om Adit kasih tahu Om Adit. Di mana harta karun lu yang lain? Om Adit jelasin satu-satu Om Adit. Dari depan ini aja udah kelihatan. Yang tahu Vespa pasti kalau udah ngeliat begini langsung geleng-geleng. Karena ini tipe yang sekarang itu udah jadi apa ya Om Adit? Lagi naik daun. Lagi naik daun nih. Semua orang pengen punya Vespa Darling. Vespa Darling, nih sebutannya. Darling itu artinya sayang ya, kesayangan. Makanya dibilang Vespa Darling, Vespa sayang. Makanya harganya juga gila Om Adit. Betul. Gue heran kenapa bisa jadi mahal. Dulu orang nggak ngeliat kali begini. Salah satunya mungkin ya, salah satunya tuh kebanyakan orang setelah main Vespa elektrik tuh, Vespa modern ya, Modern yang baru-baru. Matic, itu dia pengen nyoba Vespa klasik, ya kan? Tapi dia nggak berani naik sprint kan kegedean, naik super kan kegedean. Cari yang small frame, Small frame yang kecil. yang kecil. Belajarlah pakai small frame, enteng, enak. Akhirnya orang semua pengen punya. Larinya ke situ. Ini pecahnya mulai kapan? Maksudnya jadi naik daun mulai kapan? Kira-kira mungkin sekitar 4 tahun yang lalu kali ya, udah mulai naik. Udah mulai naik ya, Pak. Pertanyaan gua, lu ngumpulin ini udah berapa lama? Vespa Darling tuh pertama kali gua beli 2016. 4 tahun yang lalu. Berarti pas dong. Pas. Lu kumpulin, itu nggak langsung semua lu beli? Itu dulu mahal banget menurut gua. Pasaran berapa dulu? 16 juta. 16 juta. Lu beli berapa biji itu dulu? Atau Beli satu. ini sebentar, ini berarti rezeki lu Om Adit. Lu beli nggak keprediksi, ternyata rezeki lu tiba-tiba naik, Pong. Emang kebetulan gue bukan anggota prediksi. Oh iya. Jaya. Nah, tapi hebat loh, maksudnya rezeki lu ya. Iya. Lu sampai punya segini banyak dan lu tahu nggak semua sekarang Vespa Darling berapa harganya? Range-nya tuh ya, yang
Dari mulai terendah dia tuh minimal udah harganya 60-an. Betul. Itu yang harga terendah. Tertingginya mungkin udah di atas 100-an. 130. Bayangin, modal 16 juta. Untungnya berkali-kali lipat. Nggak tahu dulu, nggak tahu. Karena nggak tahu ya, nggak terprediksi. Sekarang kalau lihat darlingnya Om Adit ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya Om? Yang paling ujung itu Primavera ET3. Oh ini Primavera? Oh mirip darling ya? ET3. Beda. Bedanya di? Itu speedometernya. Oh iya benar. Nah kalau speedometer darling begini nih, bulat nih. Ya. Berarti Om Adit punya darling itu 4. Jadi dia punya kesayangan ada 4. Warnanya beda-beda. Dan ini tipenya semua beda-beda. Beda-beda. Ini yang marun? Itu sebetulnya versi Jepang. Tapi kita rubah jadi versi Eropa. Jadi itu sebetulnya ngambil ininya, desainnya dari Vespa Itali yang buat nganter wine. Makanya Nganter-nganter wine, makanya ada box di belakang tuh. Tuh. nganter wine dia. Oh, jadi dibikin versinya untuk antar-antar barang. Iya, nganter. Yang ini biru. Yang itu asli original tuh. Ini original. Original. Oh iya kelihatan sih catnya tuh masih ada bokes-bokesnya. Ada sobek-sobek dikit. Ada sobek-sobeknya tuh. Tak sobek-sobek tuh. Lihat. Ya. Oh iya benar-benar. Ini asli Asli. Itali. Versi? Made in Italy versi Jepang. Versi Jepang. Iya. Made in Italy. Versi Jepang. Kalau ini? Ini versi Indonesia nih. Loh, emang apa bedanya versi Indonesia dan versi Jepang? Versi Indonesia nggak ada sennya. Nggak ada ininya? Iya, nggak ada Jadi sen. kayak gini, full? Iya. Ini versi Indonesia. Karena zaman dulu, ini kan tahun 64. Zaman dulu tuh di Indonesia motor nggak perlu pakai sen. Oh, pakai ini aja berarti? Pakai gini ya? Gini ya? Iya. Pakai geblek-geblek tangan gitu. Tenaga dalam. Oh, oke. Gitu. Jadi Indonesia bikin tanpa sen di tangan. Iya. Di stang. Gitu. Kalau Jepang begini. Jadi Iya. bedainnya gini nih kalau darling versi Jepang dan versi Indonesia. Iya. Jadi memang cuma punya 2 versi doang. Sebetulnya banyak versi. Banyak versinya ya. Jadi kalau yang ini memang versinya versi Jepang sama versi Indonesia. CC-nya semua sama. Beda. Beda-beda. Nah, ternyata darling juga beda-beda CC-nya. Beda-beda. Yang mana aja dong bedanya, Nom? Ini 50 cc, 50 cc, 4 speed. 4 speed, Ya. Ini 90 cc. 90 cc. Iya, 4 speed. 4 speed juga. Iya. Ini Itu 50 cc, 50S. 50S, 4 speed. 4 speed. Ini Itu 50S juga 4 speed. oke. Tapi ada yang paling canggih. 50N German version. Ada loh. Tuh di pojok tuh. Wah, ada tuh yang biru. Yang biru ini mah PTS, Om. Nah, orang bilang ini PTS. Ini kan PTS kotak. Betul. Tapi ini bukan PTS. Jadi apa bedanya, Om? Kan Ada lampu sennya, Bos. Ini Iya. Oh. Ini originalnya dia dan dia ada kunci kontaknya. kunci kontaknya di atas ini. PTS nggak pakai kunci kontak. Oh iya benar. Tapi kenapa dia bentuknya mirip PTS ya? Betul. Karena PTS itu aslinya memang made in Italy. Ah. Dari sana banyak versinya tuh, yang buat Jerman, yang buat Indonesia, yang buat mana-mana gitu. Dan Pusing. dia Nah, ini yang beda ini nih. Ada kotak di sini nih. ada bagasinya. Ada bagasinya nih. Nah, ini kenapa dibikin begini? Untuk nyimpen ya, Om ya? Iya. Untuk nyimpen curut. Kecil banget. Dan ini itu ori. Hidup. Ih, dapat aja Om Adit. Tuh, jadi kita dapat pengetahuan kan buat yang baru tahu Vespa, saya juga baru tahu sih Vespa Darling itu ada yang 50 ada 50S ya. Iya. Berarti yang 50S itu lebih dingin ya, Om? Ini 50N. Karena S jadi dia dingin. Kalau N berarti nggak terlalu dingin, nggak terlalu dingin. N itu nyaman, berarti dia 50N 50 nyaman. Kalau 50S 50 dingin, S soalnya. Ini apa yang dikurung? Nah, gua kalau udah kayak gini-gini nih, kalau udah dibungkus begini gua curiga nih. Nah, ini Ya kan, begitu dibuka, set. ini sebetulnya PTS. Odong-odong. PTS biasa. Cuma full malosi. Jadi ini dulu pernah buat balap. Di Sentul. Balap di Sentul. Beuh. Dan ini udah dibikin malosi semua. Iya. Makanya kenceng dong, Om. Engine-nya aja, Mas. Engine-nya aja. Wow. Edan. Ini ada lagi nih yang ujung. Yang ujung. Sorry ya, ini ujung pegangannya beda nih, stangnya nih. Handle-nya beda nih. Ini apa ya, Om? Kayak gua tebak ya. Gua tebak ya. Gua nggak tahu Vespa banget sih, tapi gua bisa tebak. Ini seri SS ya.
Bukan. SS90? Bukan. Bukan? Ini a large frame. Jadi Vespa kan ada small frame, yang bodinya kecil, ada yang bodinya besar, yang itu large frame. Oh. Jadi kalau dibuka, coba buka, itu gede, Vespa gede, bukan Vespa kecil. Jadi ada Vespa kecil, Vespa gede. Istilahnya mah kalau Large frame dan small frame. Vespa kecil tuh masih TK lah gitu ya. Lama-lama kalau dikasih makan, dilap-lap lama-lama gede gitu. Dilus-lus, nah Vespa kecil dilus-lus lama-lama jadi gede. Itu kan bodinya gede. Oh iya bener. Gila keren banget guys. Keren banget. Wow. Wih, warnanya merah lagi nih, warna kesukaan gua banget nih merah nih. Gak tau kenapa gua dari dulu om suka banget merah om. Gitu ya? Merah tuh lambangnya berani gitu kayaknya. Gitu. Terbukti memang Om Adit kolektor Vespa sejati luar biasa. Ini masih banyak lagi mau gue review ke sana sebelum ke yang baru ini ya. Kalau ini mah nanti belakangan nih, dari mulai yang tua-tua dulu baru ke baru. Nah, ini semua kita lihat tuh. Itu yang warna pink lucu banget. Ini apa nih, Om? PBB. PBB. 65. Warnanya langka ya. Warnanya langka nih. Wah, ini kayak cocok buat Lova nih, Om. Lova anak gua tuh kan suka banget pink, Om. Jadi itu sebetulnya warnanya biru. Oh. Terus bini gue protes. Katanya dia bilang, tuh motor di garasi diwarnain dong gitu. Oh. Biar orang lihat juga senang Iya, gitu. iya. Jangan biru semua gitu. Iya. Terus terserah dia mau warna apa. Disuruh pink ya udah. Bikinlah pink. Iya, daripada kita disuruh tidur di garasi kan. Oh iya. Udahlah. Benar. Tidur di garasi ntar banyak kecoa, banyak segala macam kan nggak enak. Oke, Om Adit. Iya. Ini kalau kita review semua sih pasti waktu kita penuh ya. Cuman pertanyaan gue satu. Om Adit kalau mau koleksi motor Vespa, lu kan hobi banget Vespa. Hampir gue lihat di garasi Om Adit malah nggak ada motor gede, bro. Dia malah cinta banget Vespa. Padahal the daddies itu selain pada punya Vespa, mereka pada punya motor gede. Cuman beliau doang nih yang belum punya motor gede. Ini harus gue racunin. Om, kalau memang lu pilih Vespa untuk dikoleksi, Vespa tipe apa sih yang menurut Om tuh layak untuk dikoleksi? Sebetulnya gini lah, tergantung budget ya. Tergantung budget. Kita budgetnya berapa gitu. Oke. Kalau misalnya, karena Vespa klasik sekarang tuh harganya udah nggak reasonable lagi. Udah nggak karu-karuan sih. Udah mahal. Mahal banget. Gitu. Jadi tergantung kita mau punya dana berapa gitu. Tapi memang saat ini yang paling populer memang small frame itu PTS dan kawan-kawan, Vespa Darling segala macam. Iya. Itu yang lagi rame sekarang. Rame. Makanya itu oke lah buat dikoleksi. Ya. Kemungkinan besar harganya nggak turun. Malah cenderung naik lagi. Karena nggak ada produksi baru. Oh iya benar. Iya. Jadi kalau mau koleksi jangan ketakutan nanti kalau mau jual lagi susah atau harganya turun, enggak ya? Enggak. Malah cenderung akan naik. Iya. Karena small frame itu tidak diproduksi lagi. Iya kan? Vespa Matic itu nggak ada yang small frame. Iya, semua Vespa Matic bodohnya gede-gede. Gede-gede semua ya sekarang ya. Ya, makanya kenapa small frame itu harganya cenderung naik dan nggak akan pernah turun. Karena nggak ada produksi baru kan. Oh iya benar-benar. Populasi terjaga terus di situ. Untung gue di rumah udah punya PTS yang hijau. Iya. Kemarin Den Dimas tuh udah datang ke rumah mau nawar Vespa PTS gue. Gue bilang tukar guling aja sama BMW R90, gue bilang begitu. Oke dong. Iya. Karena PTS kan naik terus. Betul. R90 turun terus. Iya benar. Mendingan tukar guling ya kan. Betul. Tuh denger Om Dimas, suhunya Vespa udah ngomong. Jadi nggak ada alasan lagi buat lo cari-cari alasan. Wah Vespa lebih murah, nggak ada. Sorry ya, PTS gue makin lama makin naik. Dari semua koleksi lu nih, gue mau nanya yang paling mahal yang mana, yang paling murah yang mana? Ini yang ngomong versi tua ini. Yang versi tua ya. Agak susah ya karena gini. Ini kan gue nggak cuman Vespa. Ada skuter-skuter kayak gini. Ini bukan Vespa. Oh iya, ini baru kelihatan. Ini yang kayak Petruk nih. Ya, ini bukan Vespa. Berarti namanya nih? Ini namanya Fuji Rabbit. Oh, gue kira Vestruk. Kayak Petruk, Vespa Petruk. Nah, ini Vestruk, itu Vespa Semar tuh. Ini Vespa Semar. Oh, jadi ada wayangnya juga. Oh, ini tapi seri apa? Lambretta? Bukan. Ini Fuji Rabbit. Jadi Fuji Rabbit. Nah, ini nggak ada pasarannya. Jadi kalau ditanya Vespa lo yang paling mahal yang mana? Oh, gue nggak tahu gitu. Karena ini nggak ada pasarannya. Orang mau jual 100 juta, 200 juta terserah dia. Karena di pasaran nggak ada. Iya. Gitu loh. Jadi ini sejarahnya. Mobil Subaru tahu kan? Tahu. Nah, dulu dia nih bikin Vespa. Nih, bikin skuter bukan Vespa. Bikin skuter ini. Oh, yang menciptakan mobil Subaru bikin ini? Iya. Sebelum dia bikin mobil. Oh, malah duluan bikin ini ya? Dia bikin ini dulu.
Oke. Jadi ini pabriknya namanya Fuji Heavy Industry di Jepang. Dulu dia produksi skuter. Kayak gini modelnya, lucu-lucu kayak gini. Terus tahun 69 terakhir dia produksi ini, dia tutup, ganti dia produksi mobil. Namanya Subaru. Pabriknya sama, Fuji Heavy Industry. Dengar kan? Gua kalau datang ke sini berarti nggak salah. Suhunya langsung yang ngomong. Pengetahuannya udah luar biasa. Ini udah versi yang tua-tuanya. Udahlah, kalau udah ngomong begini selesai. Sekarang tadi gue nanya yang paling mahal, yang paling murah yang mana, Om? Sini mah nggak ada yang murah, mahal semua di sini. Yang paling murah susah juga. Itu PTS. Ini kayaknya Omnya, yang paling murah nih. Itu PTS juga mahal tuh. PTS yang biru tuh. Nah, Yang biru apa? Marinir itu. Iya. Itu beli di Sumedang. Ah. Ya. Murah. Sekarang kemarin ditawar tuh, ada temen kesini. Wah, punya lo orisinal ya? Iya. 50 juta deh. Buset. Karena itu belum pernah turun mesin. Mesinnya belum pernah dibuka. Tapi nyala. Nyala dong. Di sini semua nyala ya? Nyala. Itu keren ya Om Adit tuh. Tinggal ada korek sama bensin aja. Itu mah dibakar, Pak. Iya. Ya ampun. Tapi lu dari koleksi lu yang kayak gini, ini kan harus di maintenance Om Adit. Betul. Harus dipanasin, harus dibawa jalan, mungkin diganti olinya biar nggak jadi dia gumpel apa segala macem, bensinnya biar nggak karatan. Lu siapa ya? Maksudnya ada yang khusus maintenance ini? Ada. Jadi setiap 3 minggu sekali itu ada montir ke sini, dia datang jam 8 pagi, dia selesai jam 5 sore. Udah beres ini aja. Nah. Bawain satu-satu. Ini tips juga buat lu semua yang kepengen koleksi motor atau apapun di rumah, harus punya orang yang khusus dibayar untuk maintenance. Karena kalau kita demand doang lama-lama rusak. Itu nih tips juga satu jadinya ya. Ini yang baru, ini yang lama-lama. Sekarang yang baru. Om Adit tuh jadi dua dia. Dia koleksi motor lama, tapi yang rare, langka. Dia koleksi juga motor baru, juga yang rare. Nih, 946. Ini adalah Vespanya Sultan. Ya, keluaran baru, harganya gila ya. Dan Naik emang terus keren. lagi. Dan Naik terus harganya. Gua pernah punya 2 kali kayak begini. Tapi Om Adit gua jual-jualin lagi dua-duanya. Cuannya berapa ya? Itu dia kalahnya sama duit. Gue dulu punya yang merah sama punya yang Armani, dua-duanya lepas. Ya tapi alhamdulillah ada untung gitu ya. Ya mungkin passion gue belum segila Om Adit, makanya akhirnya lepas gitu loh. Gue passionnya beda. Passionnya dagang kan. Nah ini 2 punyanya Om Adit. ID apa 946 versi Vespa yang baru Matic, tapi ya ini juga termasuk Vespa collectible ya Om Adit ya. Ya, ini seri 1. Tuh, dia punyanya juga yang seri 1. Jadi rata-rata orang kalau mau koleksi yang dicari adalah seri 1. Seri 1. Iya, seri yang pertama kali keluar. Oh. Karena seri 1 itu pasti nanti berbeda sendiri sama seri-seri berikutnya. Makanya kenapa orang kalau nyari itu Gen 1 ya? Betul. Kayak Morris Go yang hijau tuh, Iya, itu pasti Mark MK1. 1. MK1 yang dicari. Itu yang dicari. Harganya pasti naik. Aduh, kemarin kenapa gua lepas? Mesti gua ambil lagi tuh MK1 iya. gua tuh. Gua mesti simpen itu. Tapi kan kalau harganya udah bagus, orang yang beli lepas nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, tapi kan yang untung Raffi Ahmad. Iya sih, bener juga ya. Aduh, Iya kan? pusing deh. Ya nggak, Fi? Jadi ini seri pertamanya 946. Nah, ini kemudian yang putihnya juga ada. Ya. Dan Om Adit ini adalah ketua Vespa 946 Indonesia. Nah, makanya doi pas punya kayak gini. Karena udah suhu Vespa jadi ketua lagi. Om Adit, dari semua Vespa di sini, ini ada satu yang aneh sendiri nih. Ini kenapa lo ambil juga? Kayaknya nih beda. Ini juga sama. Jadi 3 Vespa yang gua beli ini yang Matic ya, yang baru. Ini semuanya limited edition. Jadi bisa dilihat di sini, ini ada serial numbernya produksinya. Oh, nih. Yang itu hanya dibikin 3.000 biji di. Oh, tuh ada nomornya 22725. Berarti Om Adit ini nomor yang 2725 Iya, dari 3000 3.000 yang diproduksi. Betul. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Oh, langka banget dong berarti cuma 3000. Oke tuh. Lampunya di bawah tuh. Jadi kita kalau masuk ke daerah-daerah yang sawah-sawah gitu dia aman. Buat nyari kodok gitu. Buat nyari kodok. Sama buat nyari pila. Inilah kita udah muter-muter di garasinya Om Adit, garasi Vespanya Om Adit, luar biasa banget. Satu pertanyaan buat Om Adit.
Om, dari semua yang lu koleksi, gue tanya pribadi buat lu, yang paling lu favoritin dari semua, satu aja sebut. Yang paling lu favoritin, semua pasti favorit. Favorit yang paling utama itu cuma ini. 946. Why? Ini kan baru. Betul. Ini kan baru. Baru, tapi harganya naik. Jadi susah ya nyari Vespa baru, tapi harganya naik terus. Cuman ini sih emang. Rata-rata Vespa baru turun ya. Nah, kalau Vespa lama, kita maintenance susah. Oke. Ya kan, maintenance repot nih Vespa lama. Tapi Vespa baru low maintenance. Low maintenance. Tapi harga naik terus. Harga naik terus. Berarti kemarin gue jual Gitu. nggak apa-apa lah ya. Iya. Nanti gue cari lagi pelan-pelan. Sekarang nih dulu Mau dijual nih? 2000. apa aja ditawar. Dulu 2013 ini harganya 146. 146 juta. Iya, sekarang hampir 2 kali lipat. Hampir 300. Hampir 300. Wow. Gila ngalahin Armani dong. Iya. Armani udah di atas 300. Oh, Armani udah di atas 300 Iya. ya. Kecepatan jual nih ya. Kecepatan jual gua. Tapi gua udah untung. Oh gitu ya? Udah untung. Untung banyak ya? Alhamdulillah. Kok nggak ditraktir gue? Hah? Kok nggak ditraktir gue? Kan tenang aja Om Adit. Ntar dari YouTube ini rame ente kesini. Asli. Sebentar, Om Adit ini koleksi atau dagang juga? Itu dia ketawa loh. Yang penting mah kalau ada cuan mah beres ya kan. Benar. Oke, kalau gitu Om Adit langsung aja deh. Yang mana nih kira-kira Om Adit? Yang mau dilepas yang mana nih? Ya udah, lo tunjuk yang mana? Ntar gua hargain. Wah, gue ditantang. Lu tunjuk yang mana ntar gue hargain. Om Adit, kita tuh sini Om Adit. Kita tuh satu grup loh. Di The Daddies. Bukan hanya sebagai teman, tapi kita udah kayak family. Siap. Jadi kalau nanti lu nyebut harga, tolonglah harga keluarga. Enggak, gua kasih lo harga mahal. Tapi biasa lo bayar 20 kali. Oh iya, kok ketahuan. Gua nyicil ketahuan. Dari semua sih, ya. Kalau dari semua, sebenarnya gua suka ada dua Om Adit. Oke. Warna merah marun ini. Ya. Nggak tahu kenapa gue suka aja warnanya cakep gitu. Iya. Sama si hijau ini, supaya Oke. gue bisa sandingin sama PTS gue di rumah. Iya. Gitu Om Adit. Gimana nih kira-kira? Gue langsung aja to the point. Kalau yang marun berapa? Yang hijau berapa? Bisikin aja, bisikin aja. Yang marun dulu, yang marun. Itu yang marun. Iya. Yang hijau. Itu sih bukan harga keluarga namanya gitu mah. Aduh. Ini Vespa gue bawa sendiri nih. Mesti gimana ya? Tapi bisa kita bicarakan loh. Bisa. Bisa lah ya. Ya kan tadi bisa 20 kali. Waduh. Oke Om Adit, kalau gitu kita lanjutkan pembicaraan kita, jangan di depan kamera. Siap. Nggak enak nanti dilihat orang-orang, ya Iya. kan? Ini antar keluarga aja, antar sama teman. Sip, kalau gitu thank you banget Om Adit udah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk mereview garasinya. Buat semua yang pengen tahu lebih lanjut Vespa-Vespanya Om Adit, silakan aja langsung ke sini kalau mau main, ya. Alamatnya nanti nggak usah dikasih tahu, nggak usah, nanti bahaya. Semua nanti kolektor-kolektor Vespa kesini. Tapi untuk bisa menjadi inspirasi, bisa lihat di YouTube gue ini. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like Taulani TV. Thank you Om Adit. Nanti kita riding lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.